Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di Royal Channel. Salah satu teman kita ada yang bertanya, apakah gerinda Iron Hoof yang pernah saya review itu menggunakan dinamo brushless atau tidak. Saya sendiri sebenarnya tidak tahu ya teman-teman. Untuk itu kita cari tahu, ayo kita bongkar, kita lihat bagaimana dalamnya, dan kita cari tahu lebih dalam seperti apa performa dari gerinda Iron Hoof ini, apakah brushless atau tidak. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video saya ini sampai tuntas. Menjawab pertanyaan teman kita ya, kalau menurut yang ada di buku petunjuknya ini teman, portable brushless angle grinder. Jadi menurut petunjuknya ini, buku petunjuk ini, gerinda brushless ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat unitnya seperti apa, kita bongkar. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari bentuknya yang seperti ini ya teman-teman, bentuknya dan dilihat dari mana saja, tidak terdapat suatu tempat atau apapun yang bisa digunakan untuk mengganti atau ya mengganti brush ya, mengganti carbon brushnya. Sekilas saja ini ya, kalau sekilas menurut saya di sini tempat untuk memasang gerindanya ini sangat besar sini, kepalanya ini. Sepertinya ini menurut saya ya, saya belum buka, saya nggak tahu di dalamnya seperti apa. Sepertinya di dalamnya ini ada gearboxnya teman-teman. Karena kalau hanya dinamo saja, saya pikir tidak akan sebesar ini. Tapi menurut saya ini kayaknya di dalamnya ada gearboxnya, sehingga kepalanya ini sedikit melentu kayak gini ya, besar gini ya. Tapi untuk lebih jelasnya langsung aja kita bongkar ya teman-teman. Yang harus kita bongkar pertama ini ada pengunci di sini satu, dan ini kita cukit saja, saya pikir mudah ini. Nah ini penguncinya, kemudian kita lepas baut-bautnya. Ini sudah terbuka semua, kita buka ya. Nah seperti ini teman-teman dalamnya, sangat simple. Ini switchnya, dinamonya. Dan benar apa seperti dugaan saya, di sini ada gearboxnya ya. Sekarang coba kita buka aja.
Hanya simple seperti ini aja teman-teman. Nah, benar seperti dugaan saya teman-teman. Di sini ada gigi rasio ya. Ada gigi rasio yang menghubungkan antara dinamo dengan mata pisau gerindanya ya. Sekarang kita akan hitung berapa perbandingannya. Bagaimana caranya? Saya mau cari spidol dulu ya. Nah, ini sudah saya beri tanda teman-teman. Titik hitam di sini dengan titik hitam di sini sejajar. Sekarang saya akan putar pelan-pelan ya. Nah, di sini saya beri tanda lagi. Ini saya beri tanda lagi. Ini saya beri tanda lagi. Nah, ini selisih 1 gigi. Tapi kalau kita buat rata-rata, ini 1 dibanding 4 ya teman-teman. 1 kali putaran pisau gerindanya ini 4 kali putaran dinamo. Seperti itu ya perbandingannya. Jadi terkait RPM ini sebenarnya, kalau misalkan ini di sini berputar, kalau ini mohon maaf ya, saya tidak punya alat yang kayak bisa ditembakkan gini kayak laser itu terus dia menghitung RPM. Saya tidak punya alat seperti itu. Cuman seandainya teman-teman punya, ini perbandingannya anggap saja 1:4 gitu ya. Jadi dalam 1 kali putaran mata gerindanya itu dinamonya berputar 4 kali, 1:4. Jadi seandainya ini RPM ketika mata gerindanya itu kita hitung, itu kita ukur, itu misalkan ketemu 6.000, maka dinamonya ini ya hampir 24.000 RPM. Seperti itu teman-teman. Makanya kalau nggak salah di sini ya. Nah, ini coba kita perhatikan. Di sini ada 28.000 RPM, R per menit. Saya nggak tahu itu bahasa Cinanya apa itu artinya. Ada 28.000 RPM per menit, ada 9.000 RPM, ada 9.000 RPM, ada 28.000 RPM. Nanti saya akan coba cari tahu apa artinya ya ini. Nah, ternyata ketika diterjemahkan seperti ini terjemahnya teman-teman. Jadi ada penggiling sudut, tegangannya 16,8 volt, kapasitas baterai 2000 mAh, ada 4 baterai, kemudian diameter luar 76 mm. Nah, kita fokus ke sini ya teman-teman. Kapasitas tanpa beban 9.000 RPM. Mungkin yang dimaksud ini kapasitas kecepatan tanpa beban ini mungkin yang dimaksud adalah kecepatan mata gerindanya ya. Ini 9.000 RPM, sedangkan kecepatan motor tanpa beban, jadi motornya itu 28.000 RPM. Seperti itu teman-teman.
Nah, terkait dinamonya, menjawab pertanyaan dari teman kita tadi, ini menggunakan dinamo RS550 DC 16,8 volt. Ini dinamonya seperti ini. Kalau saya lihat sekilas ini sebenarnya kayaknya tetap menggunakan brush ini. Di dalamnya sini sebenarnya kayaknya ada brushnya. Jadi ini kayaknya bukan brushless ini. Nah, itu kelihatan ada apa namanya, karbon brushnya ya. Kayaknya di dalam situ ada karbon brushnya itu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di buku manual booknya itu kan RPM-nya 19.500. Memang nggak sama ya antara manual book. Mbak nih 19.500 RPM. Kalau di sini ada 9.000 RPM, ada 28.000 RPM. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya alat ukur untuk mengukur RPM, ditembak ketemunya berapa, nah ini kurang lebih 4 kali lipatnya, 4 kali lipat dari RPM yang terdeteksi itu. Dinamonya menggunakan dinamo RS550. Keuntungannya menggunakan gigi rasio seperti ini teman-teman, itu biasanya ketika sudah menggunakan gigi rasio seperti ini, maka torsinya lebih besar. Jadi tidak mudah berhenti, mandek, macet gitu ya. Seandainya kita gerinda itu meskipun kita tekan, dia tetap kuat, tetap berputar. Sementara kalau ada yang, kalau nggak salah yang 12 volt itu tanpa gigi rasio. Jadi langsung dari dinamo ini langsung ke mata gerindanya. Itu meskipun speednya tinggi, kalau teman-teman lihat punya alat ukur itu mungkin di atas 10.000 mungkin ya. Di atas 10.000 itu torsinya rendah. Jadi meskipun speednya tinggi, torsinya rendah. Ditekan sedikit aja udah macet. Sementara ini mungkin secara RPM dia rendah, nggak setinggi yang 12 volt itu. RPM-nya mungkin sekitar 6.000, 5.000 atau mungkin 7.000, saya nggak tahu, saya nggak punya alatnya. Tapi sebenarnya ini torsinya besar karena sudah ada gigi rasionya. Jadi kalau menurut saya ini worth it lah ya, cukup bisa diandalkan. Sekarang saya akan kembalikan lagi seperti semula. Oh iya, satu lagi teman-teman, sebelum saya kembalikan ya, saya baru lihat ternyata di sini ada alat seperti ini teman-teman. Jadi dari motor ini ada alat seperti ini, nempel di sini, terus masuk. Jadi kalau kita lepas ini ya, nah ini kayaknya ini sensor ini, nggak tahu sensor apa, sensor suhu atau apa ya. Kalau lihat kondisinya nempel di sini, nempel di motornya begini ya, menurut saya ini kayak sensor suhu. Jadi ketika ini suhunya terlalu panas, mungkin dia seperti memutus gitu ya, supaya mengamankan motor maupun baterainya. Oke, kita lanjut untuk memasang kembali. Oke, ini sudah saya kembalikan lagi seperti semula. Jadi
untuk pekerjaan-pekerjaan yang menengah gitu ya, nggak terlalu berat lah ya. Kalau ini pekerjaan yang sedang-sedang itu saya pikir cukup, ini bisa digunakan gitu ya. Saya tidak sedang memberikan rekomendasi atau apapun, semua terserah dari teman-teman sendiri seperti apa penilaiannya. Cuman kalau menurut saya ini, saya pikir untuk pekerjaan-pekerjaan rumah cukuplah pakai ini. Kenapa? Sekali lagi ini kita nggak bisa bandingkan ini dengan gerinda yang AC ya. Kalau gerinda AC itu dayanya besar, sekitar 300 lebih ya. Kalau ini kan cuman dayanya berapa watt. Dan saya pikir dengan menggunakan ini cukuplah, nggak macetan juga kan, sudah menggunakan gearbox tadi. Oke, seperti itu review singkat membongkar dari gerinda portable Ironhof ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan share pada teman-teman sekalian. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe pada channel saya, silahkan subscribe channel saya agar teman-teman tetap bisa mendapatkan update video yang terbaru dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai tuntas. Saya dari Royal Channel. Wassalamualaikum, sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya, dan terima kasih.